Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di my channel Sepohin Official. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa membuat video secara langsung, dalam artian hanya lewat suara saya saja. Tapi gak apa-apa. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam video kali ini saya masih akan membahas soal virus COVID-19 atau coronavirus. Takut kepada virus atau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum video ini berlanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini karena gratis. Dan jangan lupa aktifkan juga tanda loncengnya agar teman-teman bisa tahu kalau saya update video terbaru. Oke, terima kasih, selamat menyaksikan. Ada satu ungkapan, janganlah takut pada virus, takutlah hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Memang benar bahwa kita hanya boleh takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tapi dalam Islam, takut itu ada yang disebut dengan takut manusiawi atau takut tabi'i. Misalnya takut kepada singa yang buas, takut kepada ular berbisa, takut jatuh dari ketinggian, takut pada pemimpin zalim, takut pada perampok yang sadis, dan sebagainya. Menurut pandangan saya, takut seperti ini tidaklah mengurangi kadar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi menyebabkan jatuh musyrik. Kita ambil contoh dari sebuah kisah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Kedua nabi tersebut diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendakwahi Fir'aun yang terkenal sangat kejam dan irasional. Maka kedua nabi yang mulia tersebut menjawab, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berdua takut bahwa Fir'aun akan menyiksa kami berdua atau bertambah kelewatan batas sikapnya." Al-Quran Surat Toha ayat 45. Apakah dengan sikap kedua nabi tersebut menunjukkan bahwa tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena takut pada Fir'aun? Tentu saja jawabannya tidak. Jadi kita tidak boleh mengatakan jika takut virus corona berarti imannya lemah. Yang tidak boleh adalah takut syar'i yang dilarang. Misalnya takut miskin, takut pada Tuhan selain Allah, itu yang tidak boleh dan terlarang karena merusak iman tentunya. Maka fatwa MUI yang menghimbau penutupan tempat ibadah dalam artian bukan kita dilarang untuk beribadah teman-teman, akan tetapi beribadahlah di tempat masing-masing terlebih dahulu sebagai upaya memutus penyebaran virus COVID-19 atau coronavirus. Dalam konsep Islam, kita juga mengenal usaha, ikhtiar, dan tawakal. Usaha dalam artian kita berusaha mencegah penyebaran virus ini. Ikhtiar selalu berdoa pada Allah di setiap usaha, dan tawakal menyerahkan hasilnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita juga tidak boleh acuh ya terhadap permasalahan ini gitu teman-teman. Jadi mari sama-sama kita untuk melakukan pencegahan bersama-sama. Mari sama-sama kita turuti apa yang disarankan pemerintah, turuti apa yang disarankan oleh WHO, turuti apa yang disarankan oleh ulama-ulama kita untuk antisipasi pencegahan virus ini menyebar semakin meluas gitu teman-teman ya. Akan tetapi teman-teman, kita sebagai umat Islam jangan risau dengan virus COVID-19 atau coronavirus ini.
Virus ini hanya ingin bertahan hidup, tidak lebih dari itu. Jangan terburu-buru berburuk sangka, jangan suudzon terlebih dahulu kepadanya atau pada penciptaannya. Tentu tak pernah ada niatan sama sekali untuk mengganggu manusia, mungkin ya teman-teman. Namun kita harus yakin di balik penciptaannya pasti ada hikmah yang luar biasa. Ia tak kasat mata namun ada. Ia tak terlihat oleh panca indera penglihatan namun wujudnya nyata. Yang ada wujud tak harus terlihat oleh mata. Kalau ciptaannya saja sedemikian rupa, bagaimana bisa kita mensyaratkan Tuhan harus terlihat oleh mata baru kita percaya kalau Allah itu memang benar-benar ada? Di mana letak akal kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali ingin menegaskan akan kelemahan kita sebagai makhluknya, ketidakberdayaan kita sebagai makhluknya. Ketika wabah penyakit ini melanda suatu wilayah, Allah hendak menyampaikan kepada kita semua satu pesan kepada wilayah yang lain, bahwa sehebat apapun manusia, sekuat apapun manusia, sepintar apapun manusia, tetap tak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tewas karena sebuah kecelakaan, ada yang dijemput oleh kematian pada saat sedang bermaksiat, ada yang gugur di medan perang, ada yang meninggal karena faktor usia, dan ada yang mati karena sebuah penyakit. Mungkin saja teman-teman, cara meninggal, cara mati kita boleh berbeda-beda, namun hakikatnya kematian sebenarnya adalah saat jatah hidup kita telah selesai, saat jam tayang kita telah selesai, saat peran kita di dunia sudah selesai. Maka pemilikmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengutus malaikatnya, yaitu malaikat Israel, untuk memaksamu kembali kepadanya, rela maupun terpaksa, siap maupun tidak siap. Kita harus siap, karena kita tidak bisa sembunyi dari sebuah kematian. Sehebat apapun kita bersembunyi, kematian pasti akan menghampiri. Maka dari itu, setiap orang yang beriman tak perlu risau juga dengan adanya virus corona ini. Tak perlu khawatir secara berlebihan, karena ujung kehidupan kita semua sama-sama akan mati, yaitu saat ruh kita berpisah dengan raga yang selama ini kita pakai sebagai medianya. Oke teman-teman, jadi kita sebagai umat Islam tak perlu risau, asalkan kita ikuti langkah-langkah pencegahan, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersandar. Jadi tak perlu khawatir juga, tapi selalu berusaha, selalu berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menjaga kesehatan, selalu ikuti langkah-langkah yang disarankan oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia, untuk melaksanakan apa saja yang dihimbau untuk pencegahan agar penyebaran virus ini tidak meluas gitu teman-teman ya. Jadi berdiam di rumah adalah salah satu program untuk memutus penyebaran virus ini, maka kita dukung bersama-sama teman-teman semua. Oke, jadi tak perlu ada lagi yang dipermasalahkan, tak perlu ada lagi yang perlu diperdebatkan teman-teman semua.
Mari kita bersatu, berusaha, ikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin sekian saja dulu sharing kita kembali hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf apabila dalam penyampaian ada pihak-pihak yang tersinggung, karena sifatnya saya hanya manusia tempatnya salah, karena kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari membuka hati untuk menerima sebuah kebaikan. Saya Syed Ohin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.